Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Bila Julianisa, mahasiswa Bimbingan Konseling 2E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya akan membahas tentang karir masa depan. Menurut para ahli, karir masa depan merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, perilaku, nilai, dan aspirasi seorang selama rentang hidup orang tersebut. Menurut Fantasia Rival 2009, karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja atau didapat dikatakan bahwa karir adalah seluruh jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Perencanaan karir dan karir memiliki definisi yang berbeda. Perencanaan karir yaitu sebagai proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Faktor sosial yang mempengaruhi karir. Yang pertama yaitu faktor premier. Faktor premier yaitu kelompok yang erat hubungannya dengan individu. Kelompok ini diwarnai oleh bentuk-bentuk hubungan yang bersifat pribadi dan akrab dan terjadi secara terus-menerus, seperti keluarga. Bentuk kelompok premier yang memiliki kematangan dan kekompakan, bahwa keluarga itu juga mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan. Kelompok sekunder yaitu kelompok yang tidak erat hubungannya dengan individu, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Kelompok ini didasarkan atas kepentingan-kepentingan tertentu yang mewarnai aktivitasnya. Contohnya seperti teman sebaya, sifat dan sikap teman sebaya, tujuan dan nilai-nilai dari hidup kelompok teman sebaya. Yang selanjutnya yaitu faktor individu. Faktor individu yaitu intelijensi. Pada hakikatnya, tes intelijensi memiliki kecenderungan untuk mengukur kemampuan pembawaan yang ada pada diri individu. Perbedaan kualitas intelijensi bukan terletak pada kualitasnya, tetapi pada taraf intelijensi itu sendiri. Orang yang memiliki intelijensi tinggi akan lebih mudah untuk memecahkan masalahnya. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, perpaduan, dan campuran dari perasaan, harapan, prasangka, takut, dan cemas, kecenderungan lainnya, yang bisa mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Bakat merupakan suatu kondisi kualitas yang dimiliki individu untuk berkembang di masa yang akan datang. Nah, kepribadian diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dalam diri individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian terhadap lingkungannya. Sikap, suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara teratur terhadap hal-hal tertentu. Nilai yaitu sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, di mana nilai sendiri ini bagi manusia dipergunakan sebagai patokan dalam melakukan tindakan. Hobi. Kegiatan ini dilakukan secara teratur dan dikerjakan karena kesenangannya sendiri. Hobi ini juga berpengaruh pada karir masa depan agar kita dapat memanfaatkan waktu luang kita mengembangkan karir kita. Prestasi, penguasaan terhadap materi pelajaran dalam pendidikan yang sedang kita tekuni saat ini berpengaruh juga supaya kita mengevaluasi kembali prestasi kita supaya menjadi lebih baik ke depannya. Keterampilan yang pula diartikan sebagai cakap atau cekatan dalam mengerjakan sesuatu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam karir masa depan. Tentukan visi. Menurut Cambridge Dictionary adalah visi tentang diri kita, tentang pandangan masa depan tentang diri kita sampai 5-10 tahun ke depannya. Jika kita termasuk mahasiswa yang tidak mengetahui secara pasti apa visi kita, tanyakan kepada diri sendiri apa saja yang kita inginkan di masa depan yang akan datang. Kenali diri seperti kekuatan dan kelemahan. Nah, kenali diri kita dengan melihat kekuatan dan kelemahan. Hal ini memang agak sulit karena terkadang kekuatan lebih sering terlihat daripada kelemahan. Untuk mendapatkan sebuah penilaian objektif tentang kekuatan dan kelemahan diri kita, mintalah pendapat dari berbagai teman dekat kita seperti keluarga dan teman sebaya. Ketahui fashion. Berbeda dengan hobi, fashion adalah suatu yang bukan saja disenangi tetapi juga dikembangkan dan ditekuni dengan baik. Fashion juga sangat penting untuk karir masa depan agar kita dapat melihat kelebihan dan dalam diri kita sendiri. Analisis tren. Nah, selanjutnya analisis tren. Memiliki informasi tentang tren karir dan peluang pekerjaan yang sangat penting untuk kesuksesan perencanaan karir jangka panjang.
menganalisis tren dan peluang pekerja saat penting untuk melihat di mana pertumbuhan pekerjaan yang diharapkan terutama dalam bidang karir yang kita minati. Selanjutnya, bertindak sesuai rencana. Sebuah rencana yang matang dan detail tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya pelaksanaan yang baik. Di sini kita harus kembali lagi kepada visi kita. Bagaimana kita harus bertindak sesuai dengan visi yang kita tentukan. Tingkat keterampilan dan pendidikan. Hal yang tidak kalah pentingnya itu perencanaan karir dalam suatu terus belajar dan mengembangkan keterampilan pendidikan kita. Dalam kegiatan pengembangan keterampilan dan pendidikan kita akan bertemu orang-orang banyak yang akan membantu meningkatkan dan memajukan karir kita. Serta pengalaman dan pendidikan yang tinggi juga itu sangat penting. Evaluasi perencanaan karir. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengontrol dan memperbaiki hal-hal yang telah dilakukan namun di luar jalur perencanaan karir. Perencanaan karir pun wajib dievaluasi secara rutin, misalnya 6 bulan sampai setahun sekali, agar kita dapat melihat mana metode efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Manfaat karir masa depan. Menambah wawasan. Saat kita merencanakan karir impian, tentu kita akan berusaha mencari sebanyak mungkin, apalagi jika kalian merasa kurang mendapatkan informasi hanya lewat bangku kelas. Manfaat pertama yang kamu akan rasakan adalah wawasan tentang dunia kerja akan lebih luas. Kesempatan untuk mencari tahu karir impian. Perencanaan karir yang terarah dan matang akan membantu kita mengetahui passion dan karir impian yang sesungguhnya. Kita juga bisa menilai apakah bidang yang kita ambil nantinya sesuai dengan jurusan yang kita ambil saat ini. Dengan perencanaan tersebut, kita bisa mengambil potensi yang ada dalam diri kita. Memiliki kelebihan untuk mempersiapkan diri. Nah, semakin cepat mengetahui karir impian tentunya, kita akan punya waktu mempersiapkan waktu lebih banyak, apalagi jika karir impian kita perlu kita cari skillnya dulu terlebih dahulu. Kita bisa punya waktu untuk mencari referensi dan kegiatan pelatihan untuk berhubungan dengan skill kita. Terbiasa berpikir jauh ke depan. Melakukan perencanaan karir sejak kuliah juga bermanfaat untuk membentuk mindset kita agar terbiasa berpikir untuk merencanakan apapun yang bisa kita lakukan untuk mencapai karir impian. Hal tersebut akan membantu kita lebih matang, siap, dan terarah dalam menghadapi masa depan. Termotivasi untuk cepat lulus. Poin ini tidak kalah pentingnya. Jika kita sudah menetapkan karir yang ingin kita capai, serta mempersiapkan diri maksimal mungkin, tentu kita akan termotivasi untuk segera lulus kuliah. Oleh karena itu, agar kita bisa langsung memperbaiki keputusan setelah lulus kuliah, segeralah merencanakan karir sejak kuliah. Nah, kesimpulan, perencanaan karir berhubungan erat dengan masa depan perusahaan atau individu. Karena perencanaan karir yang berarti proses di mana seseorang mempunyai suatu tujuan karir atau arus karir yang direncanakan merupakan suatu gambaran masa depan perusahaan atau individu tersebut. Semakin bagus rencananya, maka semakin bagus pula hasil dari rencana tersebut. Dan semakin banyak sebaliknya, semakin jelek suatu perencanaan individu atau perusahaan, maka hasil yang dapatkan juga buruk. Perencanaan karir memiliki banyak manfaat. Selain itu, untuk menetap masa depan, perencanaan karir juga berfungsi untuk kedisiplinan dalam bekerja. Karena perencanaan karir dapat menjadi patokan dan cambukan motivasi agar rencana tersebut dapat dicapai. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.